Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok lima dua ingin memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Duta Nugrah Triambodo dari NRP 021. Kenalkan, nama saya Nathanael Sigiro, NRP 025. Perkenalkan nama saya Daniel Holompasaribu, NRP 033. Perkenalkan nama saya Igede Rela Petra Setiawan dengan NRP 047. Saya Jeremy Emmanuel, NRP 078. Oke, ini merupakan model dari MA2. Next. Baik, berikut adalah grafik ACF dan PACF dari model MA2. Di sini grafik ACF atau yang disebut dengan autocorrelation function menunjukkan adanya dua leg pertama yang berada di luar batas signifikansi. Ditandai dengan garis merah yang mengindikasikan bahwa model memiliki autokorelasi yang signifikan hingga leg kedua. Terus kemudian untuk pola ini merupakan ciri khas dari model moving average orde kedua atau MA2, di mana nilai residual masa kini dipengaruhi oleh dua nilai residual sebelumnya. Dengan kata lain, setelah leg kedua, nilai autokorelasi turun secara drastis dan tidak lagi signifikan atau disebut cut off. Terus kemudian adalah grafik PACF atau partial autocorrelation function. Nah, grafik ini menunjukkan pola penurunan nilai autokorelasi parsial yang semakin kecil seiring bertambahnya leg, atau dikenal dengan istilah dice down. Nah, dalam grafik tersebut, hanya leg 1 dan leg 2 yang tampak signifikan karena batangnya melewati batas signifikansi. Nah, batas signifikansinya itu garis-garis merah ini. Nah, kemudian leg-leg berikutnya itu cenderung berada di sekitar nilai 0 dan bisa dibilang tidak signifikan. Nah, pola Dyson ini merupakan karakteristik umum dari proses MA2, di mana PACF tidak memiliki nilai cut-off yang jelas, melainkan menurun secara perlahan. Next. Sekarang di bagian perhitungan software, kita bisa melihat di tabel final estimate of parameter di MA2, p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Berarti ini menunjukkan bahwa model ini sudah memenuhi untuk MA2. Lalu kita lanjut ke model summary, di mana kita akan melihat goodness of fit. Kita bisa melihat dari AIC dan BIC yang berada di angka 413,338 dan BIC di angka 425,381. Lalu juga kita bisa melihat dari mean square deviation yang ada di angka 0,866415, berarti menunjukkan model ini sudah bagus. Lalu kita bisa melihat di modified box Peirce, L-Jung box, di chi-square statistik, kita bisa melihat di leg 12, 24, 36, dan 48, p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Berarti ini gagal tolak H0. Berarti asumsi white noise itu terpenuhi. Sehingga didapatkan hasil forecasting di periode pertama 9,60765 dengan lower limit 7,764,36 dan upper limit 11,4509, dan untuk periode kedua 9,85117 dengan lower limit 7,72887 dan upper limit 11,9735, dan untuk terakhir periode ketiga di mana kita mendapat angka 9,97808 dengan lower limit 7,80031 dan upper limit 12,1559. Oke, selanjutnya kita coba bandingin perhitungan dari software sama perhitungan manual. Di bagian kiri kita bisa lihat itu forecasting atau peramalan model MA2 3 periode ke depan. Yang dimana periode pertama itu mu ditambah AT plus 1 minus theta 1 AT minus theta 2 AT minus 1. Itu juga nanti jadinya dapatkan hasil mu minus theta 1 AT minus theta 2 AT minus 1. Dan untuk yang peramalan periode kedua itu mu-nya tetap, namun untuk AT-nya jadi tambah dari AT plus 1 jadi AT plus 2, dan yang dari AT jadi AT plus 1, dan dari AT min 1 jadi AT
Itu jadinya mu minus theta 2 AT. Dan yang untuk periode ketiga, dari yang kedua tambah 3 untuk yang A-nya, dan yang satu tambah kedua, dan yang 0 itu tambah satu. Itu jadi dapatkan periode ketiga itu mu. Itu untuk yang AT, dari peramalan AT itu tidak bisa ditentukan ke depannya karena itu merupakan errornya. Jadi kita tidak bisa menentukan error ke depannya. Sehingga untuk yang AT plus N apapun itu yang di atas 0 itu jadinya hasilnya sama dengan 0. Sehingga dapatkan eh, forecasting seperti itu. Sehingga dengan model yang di sebelah kanan kita bisa lihat mu-nya itu 10, theta satunya itu 0,5, theta 2-nya itu 0,35. Jadi bisa dapatkan eh, Z eh, model ZT, model MA2 ZT sama dengan 10 tambah AT minus 0,5 AT min 1 minus 0,3 AT min 2. Dapatkan untuk peramalan titik secara pasti titik 3 periode ke depannya itu untuk periode yang pertama yaitu Z151 karena data yang digunakan itu 150 sehingga periode satu ke depan itu akan jadi yang ke data 151. Itu dapatkan tinggal dimasukin ke rumus yang yang sudah kita dapatkan tadi dari sebelah kiri ini. Sehingga dapatkan untuk yang periode pertama itu eh, forecastingnya itu 9,751628, yang periode kedua itu 9,8966066, dan yang periode ketiga itu dapatkan 10. Kemudian untuk peramalan rentang selama 3 periode ke depan dari 151 sampai 153 itu merupakan seberapa jauh sebenarnya peramalannya dari model ini bisa terjadi dari yang paling rendah, paling tinggi dari limit bawah ke limit atasnya. Dengan rumus yaitu ZT K plus minus Z alpha per 2 kali dari 1 plus sigma dari J dari J dari J sama dengan I sampai K min 1 dengan putaran pangkat 2J dipangkatkan setengah dikali dengan varians dari errornya tadi. Standar deviasi dari errornya. Yang didapatkan garis putaran 0 itu sama dengan 1, putaran 1 itu sama dengan 0,5707, dan kemudian garis putaran 2 itu sama dengan 0,5707 pangkat 2 tambah 0,2649 sejadinya sama dengan 0,5906 dengan dengan varians dari error tadi 0,884097 sehingga dapatkan standar deviasi 0,94026. Dengan alfa 0,05 dapatkan Z alfa per 2 itu 1,96. Untuk yang Garputala 0 dan untuk Garputala 0 itu dan ya untuk Garputala 0 itu dimasukkan ke untuk forecasting yang ke 151 sehingga dapatkan rentang bawah dan rentang atasnya itu 7,9087718 sampai 11,5945538. Kemudian untuk yang forecasting yang kedua periode ke depan menggunakan Garputala yang pertama itu 7,586,396 sampai 12,205736. Dan kemudian yang ketiga, untuk forecasting yang ketiga, periode ketiga itu 7,29067 sampai ke 12,70933. Itu mungkin yang bisa dihitung menggunakan perhitungan manual. Boleh dilanjutin. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan dari analisis MA2. Yang pertama itu kan dari parameter MA1-nya yang sebesar 0,5707. Kalau nilai koefisien ini menunjukkan bahwa error yang terjadi pada satu periode sebelumnya memiliki pengaruh positif sebesar 0,5707 terhadap nilai saat ini. Lalu untuk p-value-nya yang bernilai 0 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa parameter ini sudah sangat signifikan secara statistik dan t-value-nya yang bernilai 7,19 yang tinggi memperkuat signifikansi parameter ini. Lalu parameter MA2 yang sebesar 0,2649, nilai koefisien ini menunjukkan bahwa error yang terjadi 2 periode sebelumnya memiliki pengaruh positif sebesar 0,2649 terhadap nilai saat ini. Dan nilai p-value-nya sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan parameter ini signifikan secara statistik. Dan t-value-nya 3,32 yang cukup tinggi juga mendukung signifikansi parameter ini. Lalu ada konstanta sebesar 9,9781
Ini adalah nilai rata-rata jangka panjang dari series jika tidak ada pengaruh dari error term sebelumnya. Dan p-value-nya yang bernilai 0 menunjukkan bahwa konstanta ini signifikan. Lalu selanjutnya ada diagnostik model. Yang pertama kita bisa lihat dari mean square-nya yang bernilai 0,884097. Itu merupakan nilai rata-rata dari jumlah kuadrat dihitung dari sum square dibagi dengan df-nya yang menghasilkan 0,884097 tersebut. Nah, nilai mean square tersebut tergolong kecil, mengindikasikan bahwa model yang baik dengan error prediksi yang kecil. Oke, selanjutnya dari diagnostik model ini ada nilai IC dan BIC yang relatif rendah, menunjukkan model yang cukup baik. Relatif rendahnya ini kami membandingkan nilai AIC BIC dengan model ARIMA lainnya seperti AR1 dan didapatkan bahwa nilai AIC BIC dari MA2 ini lebih rendah yang menunjukkan modelnya sudah lebih baik. Lalu ada modified box Pierce test menunjukkan bahwa nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05 untuk semua leg yang diuji. Berarti kan gagal tolak H0, yang berarti residual model tersebut bersifat white noise atau tidak berkorelasi. Ini menunjukkan ini merupakan indikasi bahwa model tersebut sudah baik. Lalu untuk penjelasan tambahan mengenai perbedaan dari perhitungan software dan manual dalam analisis MA2 itu yang pertama adalah ada di metode estimasi parameter. Kalau di software itu kami menggunakan metode estimasi maksimum likelihood. Sedangkan kalau manual itu kan menggunakan rumus langsung untuk menghitung peramalan berdasarkan parameter yang sudah diestimasi. Lalu juga nilai parameternya sendiri kalau di software menghasilkan theta 1 sebesar 0,57 dan theta 2 sebesar 0,26/9 dari proses estimasi. Sedangkan di manual kami melakukan nilai pembulatan theta 1-nya 0,5 dan theta 2-nya 0,3 untuk mempermudah perhitungan. Maka dari itu nilai dari perhitungan software dan manual itu berbeda sedikit, hanya berbeda di pembulatan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.